Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Sampurasun. Sampai. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Faisal, Ketua STP Bandung, para tokoh agama, dan para saudara-saudari yang hadir saat ini yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan saya untuk menyampaikan ceramah atau juga refleksi, tentunya berkaitan dengan situasi saat ini yang kita hadapi bersama. Perjalanan hidup manusia di dunia ini tentunya akan menjumpai peristiwa-peristiwa yang penuh makna, peristiwa yang akan selalu terkenang dan tak terlupakan, baik suka maupun duka. Terlebih situasi yang saat ini yang sedang kita hadapi bersama, yaitu adanya pandemi, situasi yang merubah kehidupan manusia, baik perilaku, pola pikir, dan segala aspek dalam kehidupannya. Semuanya berubah dan bisa jadi tidak terpikir sebelumnya bahwa akan terjadi seperti ini. Antara siap dan tidak siap, maka kita harus menghadapi dan menjalaninya. Para saudara yang terkasih, situasi apapun termasuk pandemi saat ini hendaknya tidak mematahkan semangat kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Walaupun efeknya sudah kita rasakan, tidak hanya menyangkut soal materi, tetapi juga spiritualitas. Namun, kita masih bisa terus berusaha, berjalan, dan berkreativitas untuk menghasilkan yang terbaik dengan cara-cara dan pola pikir yang baik pula. Para saudaraku yang terkasih, kebetulan saya tinggal itu di daerah Cisarua, Bandung Barat. Screensaver saya adalah Gunung Burangrang, dan saya tinggal di Biara. Kebetulan saya tuh tinggalnya di bawah kaki Gunung Burangrang, dan ini berhadapan langsung dengan Gunung Burangrang. Dari Jalan Kuala Masturi, Cimahi sampai Lembang, pasti kita semua tahu itu adalah banyak destinasi wisata. Biasanya kalau weekend sebelum pandemi, saya lihat dari Biara ke jalan raya di bawah itu, wah macet. Plat Jakarta, plat Bogor, pokoknya luar kota Bandung pasti padat merayap di situ, karena kan keluar tol lewat Padalarang. Ya. Tetapi situasi itu berubah saat ini, sepi. Bahkan ketika saya dari sini ke Lembang yang biasanya bisa 1 jam, itu bisa cuma 30 menit, bahkan cuma 20 menit karena lancar. Dan memang saya beberapa juga tetangga saya yang tempat mereka bekerja di daerah pariwisata itu juga menyatakan bahwa, aduh ayo mah geus pusing, ditutup, pengen lebih iraha, seperti itu. Ya kadang ada situasi pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Mereka suka bertanya, sok atuh sok ngadoa teh kumaha tuh, haruskeun ka Gusti bisi we. Sakedeung deui teh tos aya deui ieu kan corona bilang gitu. Saya bilang, ayo atuh kita bareng doa-doa bareng gitu kan. Kalau saya bilang ke ke tangga saya yang muslim kebanyakan, saya bilang sok atuh salat 5 waktu, salat tahajud, kalau malam hari kan udah hening, salat tahajud dan sebagainya, dan mereka juga mengatakan iya pasti, ada sharing di situlah, saling menguatkan intinya. Tadi Pak Pendeta dan Pak Haji juga Pak Ustadz mengatakan ada kebersamaan, ada kepedulian. Dari kebersamaan itu akan terjadi kepedulian, dan ketika saling bersama itu juga ada saling menguatkan. Maka sangat baik ketika saya diundang untuk doa lintas agama. Inilah saatnya kita bersama-sama bersatu dalam doa-doa kita. Tidak hanya para tokoh agama yang hadir, tapi juga saudara-saudara yang hadir, yang mengikuti Zoom ini, atau mungkin yang sama keluarga di rumah. Karena dengan doa itu akan membuat kekuatan bersama, permohonan kepada Allah, dan berharap menjadi lebih baik. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu bertanya secara terus-menerus kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi saatnya untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk kelangsungan hidup pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang bisa saya perbuat untuk memulihkan sektor yang kita diami saat ini, khususnya di bidang pariwisata. Dengan keterbatasan yang ada, kita diajak untuk berpikir dengan baik, dengan pikiran dan akal budi yang diterangi oleh kasih Tuhan.
Kita juga patut bersyukur karena di masa-masa ini juga banyak orang akhirnya juga berpikir secara kreativitas yang tadinya tidak bisa memasak, salah satu contoh sederhananya, dengan sendirinya dia akan membuat kue, membuat makanan untuk dijual. Saya pikir itu adalah hal yang baik, yang tadinya tidak bisa apa-apa, akhirnya punya ide-ide, punya inovasi yang sangat baik untuk bertahan hidup dan juga untuk saling membantu antar sesama. Maka pada saat kesempatan ini, kita semua dipanggil dan diingatkan kembali untuk merenungkan siapa yang menjadi pegangan utama di dalam hidup kita. Tentunya sebagai makhluk religius, kita berharap dan bergantung pada penyelenggaraan Sang Ilahi. Izinkan juga saya mengutip dari Injil Markus, itu bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 tentang kisah angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kami. Di dalam kisah itu, di mana para murid panik, khawatir, takut karena terjadi badai di tengah lautan. Lalu Yesus mengatakan, ketika dalam situasi itu, diam, tenanglah. Perkataan Tuhan kami ini ditujukan kepada para murid yang mengalami takut dan panik ketika badai menerjang di tengah lautan. Situasi gelap, pasti iya. Badai, siapa yang tidak panik sebagai seorang manusia? Dan mungkin perkataan ini pun, diam dan tenanglah, menjadi inspirasi bagi kita semua dalam setiap langkah hidup yang kita jalani, dan setiap persoalan yang kita hadapi, khususnya di tengah badai yang kita alami oleh karena pandemi COVID saat ini. Kata diam dan tenanglah saya artikan sebagai waktu untuk berhenti sejenak dan berefleksi. Kembali ke dalam diri sendiri, kembali ke dalam hati, dan kembali kepada Tuhan kita. Adakah waktu kita untuk Tuhan? Atau kita sudah lupa dengan Tuhan yang kita imani? Apakah situasi saat ini mematahkan semangat kita untuk tidak berkarya dan berusaha secara lebih baik? Apakah secara terus-menerus berdiam diri dan merenungi nasib tanpa ada suatu usaha atau tindakan yang baik untuk melangkah penuh optimis dan menjadikan masa depan cerah? Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita telah diberikan anugerah yang luar biasa dalam diri pribadi kita masing-masing. Maka anugerah itulah yang kita pakai untuk mengembangkan segala kreativitas yang kita miliki guna menjadikan masa depan yang cerah. Maka lebih baik menyalakan lilin untuk menerangi daripada secara terus-menerus mengutuk kegelapan. Lebih baik kita melangkah maju dan berkreasi untuk menjadi lebih baik daripada hanya berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, dan berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Mari kita juga bersama-sama bangkit dan melangkah keluar dari keterpurukan dan tak henti-hentinya berharap untuk menjadi lebih baik serta memohon bimbingan Sang Ilahi dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Dan semoga segala niat baik, segala pekerjaan, segala rencana, khususnya di bidang pariwisata, harapan dan cita-cita kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Esa. Menutup renungan dan ceramah saya pun ingin berpantun. Jalan-jalan ke Cisarua, jangan lupa membeli ketan. Mari kita selalu berdoa agar selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mantap. Hening sejenak, saya akan cakep untuk kita semua agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dan saya akan berdoa menurut iman agama saya, agama Katolik. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur atas rahmat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami bersama-sama saat ini menghadap-Mu dan memuliakan nama-Mu yang agung. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengerti dan tahu apa yang kami alami saat ini. Kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, dan sulit untuk melangkah dalam hidup kami. Kami pun menyadari bahwa hal-hal tersebut membuat kami semakin terpuruk. Maka kami mohon terang kasih-Mu, agar kami bangkit kembali dan memulai kehidupan yang baru bersama-Mu di dalam perjalanan hidup kami ini. Kami mohon kesembuhan bagi bumi kami saat ini dari pandemi COVID-19.
Berikanlah kami kesehatan, perlindungan, kekuatan, agar bumi dan hidup kami dapat pulih kembali dan normal seperti sedia kala. Kami mohon berkat perlindungan dan kesehatan bagi para saudara kami yang bergerak di bidang pemerintahan, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, dan semua yang berjuang untuk memulihkan kondisi seperti sedia kala. Kami mohon berkat-Mu ya Bapak secara khusus bagi para saudara-saudari yang bergerak di bidang pariwisata dan pengembangan serta peningkatan ekonomi. Semoga mereka juga dengan penuh semangat dan sehat berjuang untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan sukarelawan dalam membantu penanganan COVID-19. Semoga mereka tetap bersabar, semangat, dan sehat dalam memberikan perhatian bagi mereka yang sakit. Kami berdoa pula bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang saat ini karena terpapar COVID. Semoga mereka diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala, dan mereka boleh kembali berkarya dan juga bersukacita di dalam perjalanan hidupnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, secara khusus karena COVID. Kiranya Engkau memberikan kedamaian dan kebahagiaan abadi di surga. Akhirnya ya Bapa, kami berdoa untuk kami semua yang hadir saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan serta semangat dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Dan semoga yang kami rencanakan dan kami kerjakan adalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih.